bohong. Aku hanya memikirkan satu peraturan penting. Kenapa kau lakukan hari ini kalau kau bisa melakukannya besok? Few moments later. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anis Hindu Aulia dari kelas 2K Informatika dengan NIM 25044111057. Di sini saya akan mempresentasikan PPT saya mengenai sistem basis data. Fundamental dan implementasi sistem basis data dalam era transformasi digital. Definisi basis data. Basis data dapat didefinisikan sebagai kumpulan data yang saling berhubungan yang diorganisasi sedemikian rupa sehingga dapat dimanfaatkan kembali dengan cepat dan mudah. Data dalam basis data biasanya merepresentasi aspek-aspek dari dunia nyata, misalnya data mahasiswa, inventaris barang, atau catatan transaksi. Secara teknis, basis data merupakan tempat penyimpanan digital yang berisi sekumpulan tabel, skema, query, dan objek lainnya. Perbedaan mendasar antar basis data dengan penyimpanan data biasanya adalah adanya struktur. Data dalam basis data tidak sekedar disimpan, melainkan memiliki hubungan atau relationship satu sama lain. Sebagai contoh, dalam sistem akademik, data mahasiswa memiliki hubungan dengan data mata kuliah melalui proses KRS. Struktur ini memungkinkan pencarian data yang kompleks dapat dilakukan dalam waktu yang sangat singkat. Selanjutnya, database management system. Database management system adalah perangkat lunak yang dirancang untuk mengelola, memelihara, dan menyediakan akses ke basis data. DBMS bertindak sebagai lapisan antarmuka yang memungkinkan pengguna untuk mendefinisikan, membuat, melakukan pembaruan, dan mengontrol akses terhadap data. Tanpa DBMS, pengguna harus menulis program manual yang sangat rumit hanya untuk membaca satu baris data dari penyimpanan fisik. Fungsi utama dari DBMS. Yang pertama, penyimpanan, pengambilan, dan pembaruan data. DBMS menyediakan mekanisme bagi pengguna untuk menyimpan dan manipulasi data tanpa perlu tahu bagaimana data tersebut disimpan secara fisik. Yang kedua, katalog yang dapat diakses pengguna. Menyimpan deskripsi tentang data atau mendata yang tersedia dalam sistem. Yang ketiga, transaksi, dukungan transaksi. Menjamin bahwa semua unit kerja berjalan sepenuhnya atau tidak sama sekali. Yang keempat, kontrol konkurensi. Memungkinkan banyak pengguna untuk mengakses data secara bersamaan tanpa menyebabkan konflik. Layanan pemulihan menyediakan mekanisme untuk mengembalikan basis data ke keadaan stabil jika terjadi kegagalan sistem. Selanjutnya, komponen sistem basis data. Yang pertama, perangkat keras atau hardware. Mencakup server, media, penyimpanan, dan infrastruktur jaringan. Yang kedua, perangkat lunak, software. Meliputi DBMS itu sendiri, sistem operasi dan aplikasi klien yang digunakan untuk mengakses data. Yang ketiga, data merupakan komponen terpenting. Data mencakup fakta mentah dan mendata, data tentang data. Selanjutnya, prosedur, aturan dan instruksi yang digunakan untuk menjalankan sistem, seperti prosedur backup, cara login dan penggunaan kegagalan, dan penanganan kegagalan. Yang kelima, penggunaan atau user.
terdiri dari database, administrator, pengembangan aplikasi, dan pengguna akhir. Selanjutnya, model data relasional. Model data relasional adalah model basis data yang paling banyak digunakan saat ini. Diperkenalkan oleh E.F. Chord pada tahun 1970, model ini menggunakan tabel 2 dimensi yang disebut sebagai relasi untuk merepresentasikan data dan hubungan antar data tersebut. Setiap tabel terdiri dari kolom atau atribut dan baris atau tabel. Kelebihan utama dari model relasional adalah kesederhanaannya secara konseptual. Pengguna tidak perlu memahami struktur penyimpanan fisik data. Hubungan antar tabel dilakukan melalui penggunaan kunci atau key, yaitu yang pertama prima key, atribut unik yang menjadi pengenal pasti untuk setiap baris dalam tabel. Yang kedua, foregauge key, atribut dalam sebuah tabel yang merujuk pada primary key di tabel lain, menciptakan hubungan logis antar data. Selanjutnya, normalisasi basis data. Normalisasi basis data adalah teknik perencangan basis data yang bertujuan untuk meminimalkan redundansi, pengulangan data, dan mencegah anomali atau masalah saat update, insert, atau delete. Proses ini dilakukan dengan memecah satu tabel besar menjadi beberapa tabel yang lebih kecil dan saling berhubungan. Tahapan normalisasi yang umum. Yang pertama, first normal form. Sebuah tabel dikatakan satu NF jika setiap hanya baris satu nilai dan tidak ada grup berulang. Yang kedua, second normal form. Harus memenuhi satu NF dan setiap atribut non-key harus bergantung sepenuhnya secara fungsional pada prima key. Yang ketiga, third normal form. Harus memenuhi 2 NF dan tidak boleh ada ketergantungan transitif di mana atribut non-key bergantung pada atribut non-key lainnya. Selanjutnya, struktur query language. SQL adalah bahasa standar yang digunakan untuk berkomunikasi dengan sistem basis data relasional. SQL terbagi menjadi beberapa kategori perintah utama. Yang pertama ada data definitional language, yang kedua data manipulasi language, yang ketiga data control language. Kekuatan SQL terletak pada sifatnya yang deklaratif. Pengguna hanya perlu menyatakan apa data yang ingin didapatkan dan DBMS akan menentukan bagaimana cara terbaik atau jalur akses untuk mengambil data tersebut melalui komponen yang disebut query optimizer. Perkembangan NoSQL dan Big Data. Meskipun basis data relasional sangat tangguh, namun era Big Data membawa tantangan baru berupa volume data yang sangat masif, variasi data yang beragam, dan kecepatan data yang sangat tinggi. Hal ini melahirkan teknologi NoSQL atau Not Only SQL. Jenis-jenis NoSQL. Yang pertama ada document oriented, yang kedua key value storage, yang ketiga column family, yang keempat graph database. Keamanan merupakan aspek kritikal dalam sistem basis data. Mengingat data adalah aset yang sensitif, sistem harus dilindungi dari akses yang tidak sah dan serangan siber. Beberapa metode pengamanan meliputi enkripsi data, kontrol akses berbasis peran,
auditing, dan pengguna firewall khusus basis data. Dalam lingkungan multi-user, transaksi yang terjadi secara multitan dapat menyebabkan inkonsistensi jika tidak dikelola dengan benar. DBMS menggunakan teknik penguncian dan timestamping untuk memastikan bahwa transaksi satu tidak mengganggu transaksi lainnya. Konsep ACID tetap menjadi standar emas dalam menjamin reliabilitas data, terutama pada sistem finansial. Tugas seorang database administrator sangat krusial dalam keberlangsungan sistem. DBA bertanggung jawab atas instalasi, konfigurasi, upgrade, pemantauan kinerja, serta strategi backup dalam disaster recovery. Tanpa administrasi yang baik, basis data yang sangat besar dapat mengalami degradasi performa yang signifikan seiring bertambahnya beban kerja. Kesimpulan dari PPT saya yaitu sistem basis data merupakan komponen fundamental dalam arsitektur teknologi informasi modern. Melalui penggunaan DBMS, organisasi dapat mengelola data secara terstruktur, aman, dan efisien. Model data relasional yang didukung oleh bahasa SQL tetap menjadi standar utama meskipun kehadiran teknologi NoSQL memberikan alternatif yang diperlukan untuk menangani fenomena big data. Saran bagi para pengembang sistem, sangat disarankan untuk selalu melakukan perencanaan skema yang matang melalui proses normalisasi sebelum melakukan pengkodean aplikasi. Selain itu, pemahaman mengenai optimasi query perlu ditingkatkan untuk memastikan aplikasi tetap responsif saat volume data berkembang pesat. Terakhir, aspek keamanan tidak boleh diabaikan dan harus diintegrasikan sejak awal perancangan basis data. Labana, are you ready?